Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang akan menyampaikan materi tentang fungsi perencanaan manajemen yang beranggotakan Purnomo Wibowo, Ragil Dwi Rahayu, Ria Putri Septiani, dan Silvi Asruliana. Fungsi manajemen. Manajemen adalah suatu proses pengaturan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan melibatkan orang-orang yang ada di dalamnya. Selain itu, manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada di perusahaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Maka dari itu, perusahaan harus menjalankan fungsi manajemen secara benar. Fungsi manajemen perusahaan disingkat menjadi POAC, yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Planning merupakan susunan langkah-langkah secara sistematik dan teratur untuk mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan tahap awal dari proses manajemen karena pada tahap ini disusun sebagai aktivitas organisasi ke depannya sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Yang kedua, Organizing merupakan suatu kegiatan pembagian tugas kepada setiap sumber daya yang ada di perusahaan sesuai dengan kemampuan masing-masing sumber daya tersebut. Terdapat dua kegiatan yang dilakukan pada tahap organizing, yaitu staffing dan pemandu segala sumber daya perusahaan. Actuating adalah menggerakkan semua anggota kelompok untuk bekerja sama mencapai tujuan perusahaan. Tahapan ini terdiri dari kepemimpinan dan koordinasi. Controlling bukan hanya sekedar mengendalikan pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilakukan, namun juga melakukan koreksi-koreksi apabila aktivitas yang dilakukan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Pengertian perencanaan. Dalam ilmu manajemen menjelaskan bahwa salah satu fungsi pokok manajemen adalah perencanaan, di mana dalam ilmu manajemen menjelaskan bahwa fungsi pokok manajemen terdiri dari perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan pada dasarnya adalah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan, dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir, serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang dibuat. Proses perencanaan meliputi 1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. 2. Merumuskan keadaan saat ini. 3. Mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. Dan yang terakhir, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Penetapan tujuan organisasi. Para pembuat rencana harus memenuhi unsur-unsur tertentu dalam proses penetapan tujuan organisasi. Unsur-unsur tersebut menurut John Eppers II dan Richard B. Robinson, Jr. merupakan landasan dasar dalam penetapan tujuan organisasi, yaitu 1. Bahwa barang dan jasa yang diproduksi organisasi akan dapat memberikan berbagai manfaat paling sedikit sama dengan harganya. 2. Bahwa barang dan jasa dapat memuaskan kebutuhan konsumen atau langganan. 3. Bahwa teknologi yang digunakan dalam proses produksi akan menghasilkan barang dan jasa dengan biaya dan kualitas bersaing. 4. Bahwa dengan kerja keras dan dukungan seluruh sumber dayanya, organisasi dapat beroperasi dengan lebih baik dari sekedar menjaga kelangsungan hidup, survive, yaitu untuk pertumbuhan, growth, dan dapat menghasilkan laba, profitable. 5. Bahwa pelayanan manajemen akan memberikan public image yang menguntungkan, sehingga mereka bersedia menanamkan modalnya dan menyumbangkan tenaganya untuk membantu suatu organisasi. 6. Bahwa perusahaan mempunyai konsep diri, self-concept, yang dapat dikomunikasikan dan ditularkan kepada para karyawan dan pemegang saham organisasi. Sekian presentasi dari kelompok 6. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.